Bagaimana sikap Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu pun yang tertarik untuk meninggalkan dunia. Yang pertama namanya Abu Darda. Abu Darda ini pun tertarik untuk meninggalkan dunia. Akhirnya dia tidak makan dan dia tidak bekerja, dan istrinya pun tidak dia dekati. Dia hanya sibuk beribadah saja. Lalu datanglah sahabatnya, orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya Persia. Datang bertamu ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Darda ada di rumah. Kata istri Abu Darda, dia di dalam rumah, tidak keluar-keluar, beribadah saja, tidak cari makan karena memang dia tidak mau makan sekarang. Dan saya pun tidak dia dekati sudah berhari-hari, berbulan-bulan. Abu Darda masuk. Lalu kemudian Salman Al-Farisi menemui Abu Darda di dalam rumah. Sampai masanya waktu makan, disediakan makanan. Kata sahibul bait Abu Darda, wahai sahabatku, tamuku Salman, silakan makan. Lalu kemudian Salman Al-Farisi tidak mau makan. Kata Salman, aku tidak mau makan sebelum engkau memakan makanan ini. Begitu cara Salman menegur sahabatnya yang sudah meninggalkan dunia. Saya sedang berpuasa, kata Abu Darda. Kata Salman, saya tamu juga mulia, saya tidak mau makan sebelum sahibul bait makan. Dia paksa tamu sahibul bait, tuan rumah itu, untuk makan. Jadi kalau saya bertamu ke rumah bapak, bapak tidak mau makan, saya juga berhak mengatakan kalau bapak tidak makan, saya pulang saja. Lalu kemudian Abu Darda terpaksa makan. Setelah dia makan, apa kata Salman Al-Farisi? Inna li jasadika alaika haqqan. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badanmu punya hak, kasih dia makan. Jangan sampai badanmu tidak bergizi karena tidak masuk vitamin, tidak masuk karbohidrat, tidak masuk cairan, dehidrasi, kurang cairan, tidak masuk makanan. Banyak juga jamaah ini yang husnuzon, dia sangka badan saya ini kurus karena tidak makan. Saya ini makan terus. Lalu kenapa Ustaz kurus? Ini takdir. Inna li'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Tidak boleh dari maghrib sampai isya sampai subuh ibadah terus, tidak tidur-tidur. Zalim. Makanya saya belum pernah marah kepada jamaah yang tertidur waktu saya ceramah, karena dia sedang memberi hak matanya. Jadi nanti kalau ada jamaah yang tertidur, ustadznya marah, kenapa kamu tidur? Inna li'ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak, kasih dia makan. Lalu kemudian inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, berikan perhatian kepada istri. Berikan dia kebutuhan zahir dan batin, biologis dan spiritual. Kalau engkau memerintahkan istrimu untuk salat tahajud, untuk baca Quran, untuk berzikir, maka dia juga perlu kebutuhan yang zahir dan batin. Makanya laki-laki setelah akad nikah membacakan sirat ta'liq. Kalau saya tidak memberikan kebutuhan zahir dan batin, meninggalkan dia berturut-turut 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama menggugat, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kalau tidak percaya, tanya sama Pak Kepala Kantor Urusan Agama. Hadir Pak Kua bersama kita pada saat hari ini. Begitulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.